Nah gini dong mantap. Coach Shin Tae-yong putuskan panggil dua nama baru Rizky Ridho dan Ramadan Sananta untuk tambah kekuatan dan kedalaman skuad. Setelah dikonfirmasi langsung bahwa beberapa punggawa Garuda kecapekan setelah pulang tanding dari Myanmar. Ridho dan Sananta langsung gabung latihan skuad Garuda di Solo hari ini dan siap dimainkan di laga nanti malam karena semua fit, jadi harapanku. Di sisi lain, beginilah cara jenius Coach Shin Tae-yong untuk atasi kelelahan para pemain sepulang dari Myanmar. Berikut ini ulasan mendalamnya. Mantap! Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir buat langkah super cerdas yang tak terduga demi membawa timnas Indonesia ke level Asia yang lebih tinggi seperti Jepang, yang superior di Asia dan selalu menjadi langganan lolos Piala Dunia. Erick Thohir tidak hanya siapkan dana miliaran rupiah untuk program 2025, tetapi juga menegaskan komitmen untuk membangun infrastruktur dan mendukung pengembangan tim dengan seriuskah? Apakah langkah berani ini akan membawa Indonesia ke level elit sepak bola Asia dan menjadikan impian tampil di Piala Dunia semakin dekat? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Super sensasional. Fakta mengejutkan yang tak terduga sebelumnya. Di balik Coach Shin Tae-yong yang terus mengandalkannya, Marcelino Ferdinand Akwi ternyata dibebani dengan tugas khusus yang sangat krusial untuk tim muda timnas Indonesia selama ASEAN Cup 2024. Dalam misi untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, Marcelino dipercaya memainkan peran kunci yang tak hanya melibatkan performa di lapangan, tetapi juga sebagai pemimpin di tim muda. Apakah peran ini akan membawa dampak besar dan mengantarkan timnas Indonesia meraih kejayaan di ASEAN Cup 2024? Kejutan besar! Setelah bereksperimen dengan posisi di Asnawi dan Arhan, Shin Tae-yong dengan tegas tetap lanjutkan eksperimen taktik untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dengan tujuan untuk membuat tim lebih fleksibel dan sulit dibaca oleh lawan, pelatih ingin mengoptimalkan setiap potensi yang ada demi mempermudah jalan timnas Indonesia menuju final ASEAN Cup 2024. Apakah langkah berani ini akan membuahkan hasil dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam kompetisi? Tonton video hingga akhir dan temukan jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan mengakui bahwa Stadion Manahan Solo memiliki keunggulan yang tak ternilai bagi timnas Indonesia. Bahkan dapat menjadi senjata ampuh untuk meraih hasil maksimal melawan Laos nanti malam. Apakah atmosfer stadion yang luar biasa ini akan memberikan dorongan tambahan bagi para pemain untuk tampil dengan semangat juang yang tinggi? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Ini baru top marko top. Timnas Indonesia tetapkan target tinggi untuk mencetak gol sebanyak mungkin saat jumpa timnas Laos nanti malam dan melampaui rekor Vietnam di laga kedua ASEAN Cup 2024. Strategi cerdas dan matang akan dirancang demi meraih hasil maksimal, hingga siap mengukir sejarah baru untuk sepak bola Indonesia dan membuktikan bahwa bisa bersaing di level ASEAN meski dengan pemain muda. Apakah timnas Indonesia akan mampu melampaui ekspektasi dan membawa kejayaan di ASEAN Cup 2024? Semuanya dipastikan gak sabar melihatnya. Sangat kocak dan menyedihkan. Bermain di kandang sendiri dengan banyak pemain naturalisasi, timnas Malaysia secara mengejutkan kesulitan meraih kemenangan melawan tim sekelas Timor Leste. Banyak pihak bahkan menyoroti kinerja wasit yang diduga membantu Malaysia dalam mencetak gol kedua dan ketiga yang semakin memperbesar kekecewaan terhadap penampilan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada tim Harimau Malaya? Apakah situasi ini akan terus berlanjut dan semakin menurunkan pamor timnas Malaysia? Berikut ini berita selengkapnya. Benar-benar bikin gempar ASEAN. Tahu Indonesia miliki senjata jitu lewat lemparan ke dalam yang sangat berbahaya. Pelatih Laos secara mengejutkan mengakui kagum dan waspada terhadap ancaman ini, yang ternyata jauh lebih efektif dan berbahaya dibandingkan skema sepak pojok biasa. Apakah timnas Indonesia akan memanfaatkan keunggulan tak terduga ini untuk mengubah arah pertandingan dan meraih kemenangan gemilang di ASEAN Cup 2024? Simak ini dia ulasan menariknya.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Mantap! Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir buat langkah super cerdas yang tak terduga demi membawa Timnas Indonesia ke level Asia yang lebih tinggi seperti Jepang, yang superior di Asia dan selalu menjadi langganan lolos Piala Dunia. Erick Thohir tidak hanya siapkan dana miliaran rupiah untuk program 2025, tetapi juga menegaskan komitmen untuk membangun infrastruktur dan mendukung pengembangan tim dengan seriuskah? Apakah langkah berani ini akan membawa Indonesia ke level elit sepak bola Asia dan menjadikan impian tampil di Piala Dunia semakin dekat? Simak ini dia penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah membuat langkah luar biasa dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dalam pengumuman terbaru, Erick Thohir mengalokasikan dana total sebesar 665 miliar untuk PSSI pada tahun 2025. Langkah ini bukan hanya sekadar peningkatan anggaran, tetapi merupakan upaya monumental untuk mengubah sepak bola Indonesia menjadi kekuatan top di Asia, sejajar dengan negara-negara seperti Jepang. Dana sebesar 438 miliar dari total anggaran tersebut diperoleh melalui kolaborasi strategis dengan sponsor, hak media, penjualan tiket, merchandise, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Sementara itu, dukungan pemerintah turut berperan besar dengan bantuan langsung dari Presiden Prabowo yang mencapai 227 miliar. Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah, sponsor, media, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program pengembangan Timnas Indonesia dan PSSI, ujar Erick Thohir. Anggaran sebesar 350 miliar dari total alokasi akan difokuskan pada program Timnas Indonesia untuk tahun 2025. Erick Thohir menegaskan, anggaran ini akan digunakan untuk mendukung berbagai level timnas, termasuk timnas senior, U23, U20, dan U17, dalam berbagai kejuaraan bergengsi seperti Piala Asia 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, program Timnas Putri juga akan mendapatkan perhatian besar dengan rencana untuk mengembangkan Timnas Putri di kategori senior dan junior. Timnas futsal dan timnas bola pantai juga akan turut mendapatkan dukungan besar untuk memperkuat sepak bola Indonesia di berbagai cabang olahraga. Anggaran ini mungkin tidak sebesar negara-negara seperti Jepang atau Saudi, tetapi kami akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tegas Erick Thohir. Erick Thohir memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk mengubah sepak bola Indonesia menjadi kekuatan di Asia. Keputusan untuk mengalokasikan dana besar ini merupakan langkah berani untuk mengejar prestasi yang lebih tinggi. Sudah saatnya kita tidak hanya berbicara, tetapi bertindak nyata. Kami percaya dengan dukungan ini Indonesia bisa menembus ranking FIFA yang lebih tinggi, baik untuk timnas putra maupun putri, tambah Erick Thohir. Dalam jangka panjang, Erick Thohir berambisi membawa timnas Indonesia ke level yang sejajar dengan negara-negara seperti Jepang, yang dikenal memiliki sepak bola kuat dan kompetitif di Asia. Ini adalah langkah besar untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik, tutup Erick Thohir dengan optimisme yang tinggi. Nah gini dong, mantap. Coach Sintayong putuskan panggil dua nama baru, Rizky Ridho dan Ramadan Sananta, untuk tambah kekuatan dan kedalaman skuad. Setelah dikonfirmasi langsung bahwa beberapa punggawa Garuda kecapekan setelah pulang tanding dari Myanmar. Ridho dan Sananta langsung gabung latihan skuad Garuda di Solo hari ini dan siap dimainkan di laga nanti malam karena semua fit, jadi harapanku. Di sisi lain, beginilah cara jenius Coach Sintayong untuk atasi kelelahan para pemain sepulang dari Myanmar. Berikut ini ulasan mendalamnya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengambil langkah strategis untuk menjaga kekuatan tim di ajang ASEAN Cup 2024. Setelah laga perdana melawan Myanmar yang menguras tenaga, pelatih asal Korea Selatan ini diharap memutuskan untuk memanggil Rizky Ridho dan Ramadan Sananta guna menambah kedalaman skuad jelang laga melawan Laos di Stadion Manahan, Solo nanti malam. Sintayong menyadari betul dampak beratnya jadwal pertandingan terhadap kondisi fisik para pemainnya.
Usai meraih kemenangan tipis atas Myanmar Senin lalu, skuad Garuda langsung kembali ke tanah air untuk persiapan laga berikutnya. Pertandingan melawan Myanmar cukup berat. Selain harus bermain di depan supporter lawan, perjalanan jauh juga sangat menguras energi, ujar Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu menegaskan bahwa kelelahan pemain menjadi tantangan besar. Dengan waktu pemulihan yang sangat singkat, Shin harus berpikir cepat untuk memastikan tim tetap kompetitif di laga berikutnya. Pemain saat ini sangat lelah dan letih. Tetapi saya akan berusaha maksimal agar kondisi mereka kembali prima untuk melawan Laos, tambahnya. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong diharap memutuskan untuk memanggil Rizky Ridho dan Ramadan Sananta ke dalam skuad. Rizky Ridho, bek tangguh yang sudah memiliki pengalaman internasional, diharapkan dapat memperkuat lini belakang. Sementara itu Ramadan Sananta, striker muda berbakat, diharapkan bisa menambah daya gedor di lini depan. Meski waktu pemulihan sangat singkat, Shin Tae-yong menegaskan bahwa tim akan memaksimalkan sesi latihan yang ada untuk menjaga performa. Ia juga meminta dukungan penuh dari para supporter agar pemain muda yang mengisi skuad saat ini termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Kami hanya punya 1 hari latihan sebelum laga melawan Laos. Namun dengan dukungan penuh dari supporter, saya yakin pemain muda bisa berkembang lebih jauh, kata Shin Tae-yong. Kemenangan melawan Laos akan menjadi modal penting bagi Indonesia sebelum menjalani laga tandang krusial melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember mendatang. Shin Tae-yong optimis bahwa tambahan kekuatan dari Rizky Ridho dan Ramadan Sananta akan membantu skuad Garuda mengatasi tantangan di fase grup ASEAN Cup 2024. Turnamen ini masih panjang dan kami harus memanfaatkan setiap peluang untuk berkembang. Saya yakin tim ini bisa melangkah jauh dengan kerja keras dan dukungan supporter, tutup Shin Tae-yong. Dengan formasi yang diperkuat dan semangat baru dari tambahan pemain, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil gemilang dan terus melaju di turnamen bergengsi ini. Super sensasional. Fakta mengejutkan yang tak terduga sebelumnya. Di balik Marcelino Ferdinand yang terus diandalkan oleh coach Shin Tae-yong, ternyata dibebani dengan tugas khusus yang sangat krusial untuk tim muda timnas Indonesia selama ASEAN Cup 2024. Dalam misi untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, Marcelino dipercaya memainkan peran kunci yang tak hanya melibatkan performa di lapangan, tetapi juga sebagai pemimpin di tim muda. Apakah peran ini akan membawa dampak besar dan mengantarkan timnas Indonesia meraih kejayaan di ASEAN Cup 2024? Marcelino Ferdinand mengungkapkan sisi menarik tentang perannya di timnas Indonesia yang kembali dipercayakan Shin Tae-yong pada ajang ASEAN Cup 2024. Pemain berusia 20 tahun ini menegaskan bahwa statusnya sebagai salah satu pemain berpengalaman di skuad muda Garuda tidak memberinya beban tambahan. Shin Tae-yong memutuskan membawa banyak pemain muda untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Beberapa di antaranya bahkan baru merasakan debut di timnas senior. Langkah ini dia ambil sebagai bagian dari misi regenerasi dan juga karena keterbatasan memanggil pemain utama. Marcelino, yang telah mengumpulkan cukup banyak caps di timnas, mengaku tidak merasa terbebani oleh statusnya tersebut. Menurutnya, semua pemain berada di level yang sama ketika membela negara. Soal caps dan pengalaman tidak terlalu saya pikirkan, ungkap Marcelino. Mungkin bagi pemain lain itu terasa berat, tapi bagi saya semua pemain di tim ini sama saja, dan kami harus berjuang bersama. Selain Marcelino, skuad Garuda juga diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Kedua pemain ini bersama kapten tim Muhammad Ferrari berperan penting dalam merangkul para pemain muda. Marcelino menekankan bahwa dirinya hanya ingin berbagi pengalaman yang ia dapatkan selama membela timnas senior tanpa merasa menjadi figur yang lebih unggul. Saya membimbing pemain muda, tapi tidak terlalu karena ada pemain senior seperti Asnawi, Arhan, dan kapten Ferrari, jelas Marcelino. Saya hanya ingin membagikan apa yang saya pelajari di timnas kepada mereka. Marcelino juga mengakui bahwa proses adaptasi di timnas berjalan lancar karena sebagian besar pemain sudah saling mengenal sejak mengikuti pemusatan latihan di timnas U20. Hal ini mempercepat pemahaman taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong.
Kami sudah sering berkumpul sejak TC di Turki untuk timnas U20, jadi pemainnya sudah saling kenal, kata Marcelino. Meski waktu persiapan untuk turnamen ini sangat pendek, kami optimis bisa membangun tim ini dengan baik. Dengan kedekatan yang telah terjalin dan bimbingan dari para pemain senior, Marcelino percaya timnas Indonesia dapat tampil maksimal di ASEAN Cup 2024. Ia berharap kerja keras tim muda ini akan membuahkan hasil yang terbaik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk tim ini, tutup Marcelino dengan penuh keyakinan. Dengan semangat kebersamaan dan perpaduan pemain muda serta senior, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di ASEAN Cup 2024. Mampukah Marcelino dan kawan-kawan mengukir prestasi gemilang? Kita nantikan bersama. Kejutan besar. Setelah bereksperimen dengan posisi di Asnawi dan Arhan, Shin Tae-yong dengan tegas tetap lanjutkan eksperimen taktik untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dengan tujuan untuk membuat tim lebih fleksibel dan sulit dibaca oleh lawan, pelatih ingin mengoptimalkan setiap potensi yang ada demi mempermudah jalan timnas Indonesia menuju final ASEAN Cup 2024. Apakah langkah berani ini akan membuahkan hasil dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam kompetisi? Tonton video hingga akhir dan temukan jawabannya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terus membuat gebrakan dengan taktiknya yang inovatif. Setelah melakukan eksperimen taktis pada laga perdana ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar, Coach Shin mengisyaratkan akan kembali menghadirkan kejutan di laga kedua melawan Laos nanti malam. Pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis atas Myanmar di Stadion Tuuna, Yangon Senin lalu. Meski menang, laga itu menjadi ajang uji coba taktik baru dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap menggunakan formasi dasar 3-4-3. Namun ia membuat perubahan signifikan di beberapa posisi kunci. Pratama Arhan yang biasanya beroperasi sebagai wingback kiri dirotasi menjadi wingback kanan. Alfrianto Nico yang biasa bermain di sisi kanan justru diturunkan di sisi kiri sebagai pengganti Arhan. Donitri Pamungkas, pemain muda berusia 19 tahun yang kerap dipasang sebagai wingback kiri, diposisikan sebagai back tengah bagian kiri. Keputusan ini bukan tanpa risiko, mengingat Donitri bukan back tengah murni. Namun hasilnya sangat memuaskan. Doni tampil gemilang dan bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Saat konferensi pers menjelang laga melawan Laos, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa eksperimen taktiknya belum selesai. Ia masih terus mencari formasi terbaik yang paling cocok untuk timnas Indonesia di turnamen ini. Posisi yang biasanya di kiri bisa bermain di kanan, begitu juga sebaliknya, ujar Shin Tae-yong. Terkadang perubahan taktik yang tidak biasa justru menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, absennya bek utama Justin Hubner menjadi salah satu alasan Coach Shin harus mencari alternatif di lini belakang. Pemain Wolverhampton Wanderers tersebut masih absen di fase grup, memaksa Shin untuk memanfaatkan opsi lain seperti Donitri Pamungkas. Jujur, harusnya Justin Hubner sudah bergabung. Tetapi karena tidak bisa datang, kami kekurangan stopper. Oleh karena itu, Doni kami coba sebagai bek tengah, jelasnya. Shin Tae-yong menilai fleksibilitas taktik sangat penting untuk menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Laos meski kalah telak 1-4 dari Vietnam di laga sebelumnya, tetap dinilai sebagai tim yang berpotensi memberikan kejutan. Setiap pertandingan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kami harus siap dengan perubahan yang tidak terduga, tambah Shin Tae-yong. Eksperimen dan keberanian Shin Tae-yong dalam mengubah taktik membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Strategi revolusionernya menunjukkan fleksibilitas tim dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari supporter di Stadion Manahan, timnas Indonesia diharapkan kembali tampil mengesankan melawan Laos. Mampukah Shin Tae-yong memanfaatkan kecerdikannya untuk membawa kemenangan kedua bagi Garuda di ASEAN Cup 2024? Kita nantikan aksinya. Ini baru top Marco Top.
Timnas Indonesia tetapkan target tinggi untuk mencetak gol sebanyak mungkin saat jumpa Timnas Laos nanti malam dan melampaui rekor Vietnam di laga kedua ASEAN Cup 2024. Strategi cerdas dan matang akan dirancang demi meraih hasil maksimal, hingga siap mengukir sejarah baru untuk sepak bola Indonesia dan membuktikan bahwa bisa bersaing di level ASEAN meski dengan pemain muda. Apakah Timnas Indonesia akan mampu melampaui ekspektasi dan membawa kejayaan di ASEAN Cup 2024? Semuanya dipastikan gak sabar melihatnya. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup B ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis malam nanti. Setelah meraih kemenangan tipis atas Myanmar di laga perdana grup B, tim Merah Putih kini menargetkan hasil yang lebih gemilang melawan Laos. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan berharga atas Myanmar berkat gol sematawayang dari Asnawi Mangkualam. Namun mereka sadar bahwa kemenangan tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi di klasemen. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional menegaskan bahwa Timnas Indonesia berupaya untuk menang dengan skor besar melawan Laos. Kami akan berupaya semaksimal mungkin, terutama bermain di kandang, kata Sumarji. Sumarji menyadari Laos telah menerima kekalahan telak 1-4 dari Vietnam di laga pertama. Oleh karena itu, ia berharap Timnas Indonesia dapat melampaui Vietnam dengan kemenangan yang lebih besar dari skor Vietnam versus Laos. Setelah Vietnam mengalahkan Laos dengan skor 4-1, Sumarji menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus mencetak gol lebih banyak daripada Vietnam ke gawang Laos. Semaksimal mungkin kami harus bisa menang dengan skor yang lebih banyak, kata Sumarji. Vietnam telah membuktikan mereka sangat kuat, tetapi kami juga harus menunjukkan kualitas kami dan melangkah lebih jauh dari mereka. Dengan kemenangan telak melawan Laos, Indonesia memiliki peluang besar untuk menggeser Vietnam di puncak klasemen grup B ASEAN Cup 2024. Saat ini Vietnam memimpin grup B dengan 3 poin dan selisih 2 gol lebih baik dari Timnas Indonesia yang juga mengoleksi 3 poin. Namun Vietnam tidak akan bertanding pekan ini memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mengambil alih posisi puncak jika mampu meraih kemenangan besar atas Laos. Kami berpeluang menggeser Vietnam di puncak klasemen, kata Sumarji. Pertandingan ini sangat penting dan kami berharap supporter terus mendukung kami di Stadion Manahan agar kami bisa melanjutkan perjuangan dengan semangat juang yang tinggi, tutupnya. Dengan semangat dan fokus, Timnas Indonesia bertekad untuk meraih hasil maksimal dan membuat sejarah baru di ajang ASEAN Cup 2024. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan mengakui bahwa Stadion Manahan Solo memiliki keunggulan yang tak ternilai bagi Timnas Indonesia. Bahkan dapat menjadi senjata ampuh untuk meraih hasil maksimal melawan Laos nanti malam. Apakah atmosfer stadion yang luar biasa ini akan memberikan dorongan tambahan bagi para pemain untuk tampil dengan semangat juang yang tinggi? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Stadion Manahan Solo ternyata membawa keberuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia menurut pelatih Shin Tae-yong. Saat tim Garuda bersiap menghadapi Laos pada laga kedua ASEAN Cup 2024 nanti malam, Shin Tae-yong menyoroti betapa besarnya keuntungan bermain di stadion ini. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, banyak pemain di skuad saat ini yang sudah familiar dengan atmosfer Stadion Manahan. Shin Tae-yong sendiri pernah mendampingi timnas U23 Indonesia di stadion yang sama, tepatnya pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kala itu, Stadion Manahan menjadi saksi keberhasilan timnas U23 melaju ke putaran final dengan kemenangan telak atas Taiwan dan Turkmenistan. Kini 9 pemain dari skuad tersebut kembali menghiasi tim di ASEAN Cup 2024, termasuk nama-nama besar seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Memang banyak pemain yang berpengalaman di stadion ini, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga. Jadi pasti lebih menguntungkan daripada Laos. Keakraban ini tentu memberikan keunggulan emosional bagi timnas Indonesia. Dukungan penuh dari supporter Solo yang terkenal fanatik diperkirakan akan semakin meningkatkan motivasi para pemain muda Garuda. Namun, keuntungan ini tidak datang tanpa tantangan.
Shin Tae-yong mengakui bahwa para pemainnya masih dalam kondisi kelelahan usai laga perdana melawan Myanmar. Tim hanya memiliki 1 hari untuk berlatih dan memulihkan kondisi sebelum laga melawan Laos. Kendati demikian, pelatih berusia 54 tahun itu berjanji akan mengoptimalkan waktu yang ada demi mempersiapkan skuadnya. Shin Tae-yong juga meminta dukungan penuh dari para pendukung timnas Indonesia. Mengingat mayoritas pemain dalam skuad saat ini berusia rata-rata 20 tahun, dukungan moral dari supporter dinilai sangat penting untuk perkembangan mereka. Mungkin seperti yang diketahui pada pertandingan pertama, skuad kita rata-rata umurnya 20 tahun. Saya ingin meminta kepada fans agar memberikan dukungan penuh agar pemain muda kita bisa berkembang lebih jauh, ungkap Shin Tae-yong. Bermain di Solo memberikan nuansa optimisme yang kuat bagi timnas Indonesia. Atmosfer hangat dari Stadion Manahan, kombinasi pengalaman pemain dengan stadion tersebut dan dukungan supporter diyakini akan menjadi elemen penting untuk meraih kemenangan melawan Laos. Sangat kocak dan menyedihkan. Bermain di kandang sendiri dengan banyak pemain naturalisasi, timnas Malaysia secara mengejutkan kesulitan meraih kemenangan melawan tim sekelas Timor Leste. Banyak pihak bahkan menyoroti kinerja wasit yang diduga membantu Malaysia dalam mencetak gol kedua dan ketiga yang semakin memperbesar kekecewaan terhadap penampilan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada tim Harimau Malaya? Apakah situasi ini akan terus berlanjut dan semakin menurunkan pamor timnas Malaysia? Berikut ini berita selengkapnya. Timnas Malaysia harus berjuang keras untuk meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A ASEAN Cup 2024 melawan Timor Leste. Laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Rabu malam kemarin waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan tipis 3-2 untuk Malaysia. Timor Leste tampil mengejutkan di laga ini, menunjukkan ketangguhan meski sebelumnya kalah telak 0-10 dari Thailand. Mereka mengambil inisiatif dengan serangan balik cepat yang membuahkan gol. Timor Leste unggul lebih dulu di babak pertama setelah memanfaatkan situasi serangan balik yang sukses menaklukkan pertahanan Malaysia. Joao Pedro menjadi kunci serangan Timor Leste dengan 2 assist yang menghasilkan 2 gol penting melalui Olagar Xabier. Tidak hanya itu, Pedro juga hampir mencetak gol ketiga, tetapi tembakannya meleset. Gol-gol tersebut membuat Timor Leste unggul 2-1 hingga jeda turun minum. Yang menjadi sorotan dari pertandingan ini adalah kontroversi gol-gol kedua dan ketiga Malaysia yang menuai protes dari beberapa pihak. Gol kedua Malaysia yang dicetak oleh Paulo Joshua dinilai kontroversial karena diduga ada bantuan dari keputusan wasit yang merugikan Timor Leste. Begitu pula dengan gol ketiga yang kembali dicetak oleh Joshua melalui sundulan dengan umpan silang dari Endrich Dos Santos. Keputusan wasit dalam situasi tersebut memicu perdebatan dengan beberapa pihak merasa bahwa gol-gol tersebut seharusnya tidak sah sehingga memperburuk situasi bagi Timor Leste. Meski Malaysia meraih kemenangan, tim ini harus berjuang keras hingga akhir laga untuk mengamankan 3 poin. Skuad asuhan Paul Marty Vicente gagal mempertahankan keunggulan mereka di babak pertama dan hanya bisa berbalik unggul setelah kebobolan. Kemenangan tipis ini membuat Malaysia menduduki puncak grup A, tetapi kemenangan mereka penuh tanda tanya, terutama dengan gol-gol kontroversial yang memicu keraguan. Timor Leste di sisi lain harus terus berjuang meski menghadapi kesulitan dengan 2 kekalahan beruntun. Benar-benar bikin gempar ASEAN. Tahu Indonesia miliki senjata jitu lewat lemparan ke dalam yang sangat berbahaya. Pelatih Laos secara mengejutkan mengakui kagum dan waspada terhadap ancaman ini, yang ternyata jauh lebih efektif dan berbahaya dibandingkan skema sepak pojok biasa. Apakah timnas Indonesia akan memanfaatkan keunggulan tak terduga ini untuk mengubah arah pertandingan dan meraih kemenangan gemilang di ASEAN Cup 2024? Simak ini dia ulasan menariknya. Pelatih Laos, Ha Hyeon Jun memberikan perhatian khusus pada kekuatan unik yang dimiliki timnas Indonesia, yakni skema lemparan ke dalam jarak jauh yang mematikan. Saat bersiap menghadapi Indonesia di laga kedua fase grup ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan nanti malam waktu Indonesia Barat, pelatih asal Korea Selatan ini mengakui,
bahwa ancaman dari lemparan jauh Indonesia bisa sama berbahayanya dengan situasi sepak pojok. Indonesia sukses memetik kemenangan atas Myanmar dalam laga perdana di Stadion Tuwuna, Yangon Senin lalu. Gol tunggal pada laga tersebut tercipta melalui skema lemparan ke dalam yang dieksekusi dengan cermat, menciptakan kemelut di kotak penalti yang berhasil dimanfaatkan Asnawi Mangkualam menjadi gol. Lemparan jarak jauh bukan lagi hanya milik Pratama Arhan. Shin Tae-yong kini memiliki opsi lain dengan kehadiran Robby Darwish yang juga mampu melepaskan lemparan roket yang berbahaya. Keberhasilan strategi ini dalam menciptakan peluang mengharuskan Laos untuk mengambil langkah antisipasi khusus. Ha Hyeon-jun menyadari bahwa lemparan jauh timnas Indonesia harus diperlakukan seperti situasi bola mati lainnya. Dalam konferensi pers di Stadion Manahan pada Rabu malam kemarin, ia menjelaskan bagaimana timnya mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman ini. Lemparan jauh dari Indonesia adalah salah satu senjata besar yang mereka miliki, ujar Ha Hyeon-jun. Kami tidak menganggapnya hanya sebagai lemparan jauh biasa. Kami mengaturnya seperti menghadapi sepak pojok dengan pengawasan ketat pada pemain lawan. Selain mempersiapkan taktik, Ha Hyeon-jun juga mengakui kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Ia memuji pelatih asal Korea Selatan itu yang berhasil mengubah Indonesia menjadi tim yang sangat kompetitif. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah kuat, ujarnya. Kami tahu Indonesia sangat berbahaya, tetapi kami akan memberikan yang terbaik untuk bertarung melawan mereka. Ha Hyeon-jun juga menambahkan bahwa Laos ingin menjadikan laga melawan Indonesia sebagai pelajaran berharga. Kami juga belajar dari Indonesia. Kekuatan mereka adalah motivasi untuk meningkatkan kualitas permainan kami, tutupnya. Dengan kesiapan strategi yang matang dari Laos, laga nanti dipastikan akan menjadi duel seru antara pertahanan disiplin dan serangan tajam dari timnas Indonesia. Akankah lemparan maut Garuda kembali menjadi pembeda? Semua akan terjawab di Stadion Manahan Solo.